Hari ini kita ada di bulan ke-6 pada bulan Juni, dan bulan ini merupakan waktu pertengahan tahun 2023. Kita semua diingatkan bahwa triwulan kedua April hingga bulan Juni masih dalam fokus pembaharuan dalam kasih Kristus. Maka sebagai orang percaya kita akui dan imani bahwa Roh Kudus memimpin kita untuk menata pelayanan dan hidup berjemaat yang Tuhan kehendaki dengan hikmat-Nya. Saya menjemput jemaat bangkit berdiri dan kita menyambut ibadah di pagi ini dalam nyanyian rohani 106 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Terang matahari dan kata-kata selanjutnya. Terang matahari, terang menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri, bersuka sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di surga, ya Bapakku juga yang aku sembah. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Mari kita memuji Tuhan dalam nyanyian rohani nomor 11 bait 1 dan baitnya yang kedua. Kami puji Engkau Tuhan yang empunya kuasa. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan. Berdasarkan Keluaran pasal 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-17.
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan duduk kembali. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah Allah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami datang dengan kepala kami yang tertunduk. Kami mengaku kepada Tuhan bahwa kami telah lalai dalam melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, dalam membangun kehidupan sebagai keluarga, suami, istri, orang tua, dan anak, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan menempatkan kami untuk berkarya bagi Tuhan. Acap kali dalam hidup ini kami alpa, kami lalai, dan kami tidak mampu untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu di pagi hari ini kami datang kepadamu, membuka seluruh hidup dan kehidupan kami, supaya biarlah lewat pengakuan yang kami sampaikan kepada Tuhan, biarlah Tuhan mengampuni salah dosa dan pelanggaran kami, supaya kami disucikan oleh Tuhan Allah sendiri. Sayangilah kami Tuhan, dan janganlah beri hukuman menurut murka-Mu, tetapi biarlah lewat pengakuan ini Engkau menyambut kami sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sayangi aku Tuhan dan jangan beri hukuman. Sayangi aku Tuhan, dan jangan beri hukuman menurut murka-Mu. Lembutkan kesiksaan, sembuhkan kelemahan dan keletihanku. Dengarlah jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Kita memuji Tuhan dalam nyanyian Mazmur 6 ayatnya yang ketiga. Kembalilah kiranya. Kembalilah kiranya
Jemaat dipersilakan berdiri untuk kita mengaku kepercayaan kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Rohani 167 baitnya yang kelima, gereja yang berdoa di dalam dunia. Gereja yang berdoa di dalam dunia, sekutu dengan Tuhan ketiga yang esa, dan dengan orang suci, jemaat yang telah menang. Beri kami bangkit juga, ya Tuhan, dalam terang. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, sucikanlah hati dan pikiran kami, supaya kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat pagi hari ini terambil dalam kitab kudus perjanjian lama, yaitu kitab 2 Tawarik pasal 15. 2 Tawarik pasal 15 kita akan bacakan ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19. 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19 dibawa perikop pembaharuan oleh Asa. Asaria bin Odet dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum, tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Odet itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membarui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait Allah, bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia.
Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga, tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu dan sapi dan 7.000 kambing domba dan jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat maka neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak, serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Puji-pujian hanya kepada Yesus Kristus firman hidup sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. 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 Vokal grup majelis jemaat dipersilakan memuji Tuhan dengan kidung pujiannya.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita melihat dari pembacaan firman Tuhan 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19, dan tema khotbah kita yaitu pembaruan yang dikehendaki Tuhan. Sekali lagi, pembaruan yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah berada pada bulan ke-6. Tidak terasa kita sudah ada di tengah tahun 2023. Kita baru masuk tahun 2023 dan sekarang kita sudah ada di pertengahan tahun. Ya Bapak Ibu, kalau sudah ada di tengah tahun, Juni, Juli, Agustus, September, orang tua bilang ber, berarti kita sudah ada di akhir tahun 2023. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 4 Juni hari ini merupakan minggu pertama di bulan Juni dan merupakan hari ke-155 minggu ke-23 di tahun 2023. Kita terus diingatkan bahwa fokus pelayanan pembaruan GKI pada triwulan kedua April, Mei, Juni, pembaruan hubungan berdasarkan kasih Kristus di antara sesama manusia sebagai mitra Allah. Nah, oleh sebab itu pembacaan firman Tuhan kita di dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai 19, karena pembaharuan yang sejalan dengan Tuhan adalah pembaharuan yang dikehendaki Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi sosial yang tidak aman, sudah pasti bahwa yang kehidupan masyarakat pasti terganggu. Ya, kalau kehidupan sosial kemasyarakatan kita sudah tidak ada dalam keamanan, yang pasti kita merasa sangat tidak nyaman dan terganggu. Itu juga akan masuk dalam kehidupan beragama dan yang pasti terjadi goncangan. Bahkan ada penyimpangan yang terjadi, penyembahan tidak lagi kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, keadaan inilah yang sementara dialami oleh bangsa Israel dalam pembacaan firman Tuhan kita. Bahwa lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran dari para imam dan tanpa hukum. Dan hal ini disebabkan oleh karena kekacauan di dalam masyarakat. Sebab pada waktu itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat dalam pembacaan kita, karena terdapat atau terjadi kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Nah, Bapak Ibu dapat baca pada ayat yang kelima. Dalam situasi yang demikian inilah Asa, ya, dia merupakan raja ketiga Yehuda. Dia melakukan pembaharuan dalam kehidupan agama untuk mengembalikan penyembahan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu kalau membaca pada bahagian sebelumnya pada pasal 14, ya Bapak Ibu, sebelum masuk di dalam pasal 15, kita akan melihat seperti apakah Raja Asa itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Raja Asa di dalam masa pemerintahannya dia mempunyai upaya untuk membaharui kehidupan sebagai umat Allah yang dilakukan oleh Asa bagi Yehuda. Nah, Asa ini sebagai seorang raja, dia didorong oleh Asaria yang dipenuhi dengan roh Allah. Nah, Bapak Ibu, Tuhan memakai Asaria untuk mendatangi Asa sebagai raja bangsa Yehuda dalam ayat 1 untuk menyampaikan sebuah nasihat mengenai hubungan dengan Allah. Di tengah-tengah situasi yang terjadi, kekacauan yang terjadi itu, rupanya Asaria dipakai Allah untuk menyatakan kehendak Allah, dan ini patut diperhatikan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, dengarkanlah kepadaku dan Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta kamu apabila kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu juga akan ditinggalkannya. Pernyataan ini mengingatkan kondisi hubungan Israel dengan Tuhan yang berjalan tidak sebagaimana mestinya, karena lama sekali orang Israel hidup tanpa Allah yang benar. Karena kekacauan itu, mereka tidak ada di dalam ajaran daripada imam dan mereka juga hidup tanpa hukum. Ketika Israel hidup tanpa Allah yang benar dan tanpa ajaran dari para imam, maka hal ini berdampak pada kondisi sosial politik yang tidak stabil. Bapak Ibu lihat bahwa
bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Karena mereka lupa kepada Tuhan. Mereka sangat jauh dari Allah. Sehingga Allah membuat kekacauan itu supaya mereka kembali mencari Dia. Allah mengacaukan mereka. Bila hubungan dengan Tuhan tidak dipulihkan dan mereka tetap saja meninggalkan Tuhan, maka Tuhan pun akan meninggalkan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai pemimpin umat, Asa tidak boleh lemah menghadapi kondisi tersebut. Ia dinasihati supaya tetapkanlah, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Asaria memberikan kekuatan. Asaria dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, Roh Allah, dan dia memberikan kekuatan kepada Asa sebagai seorang raja. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, langkah-langkah pembaharuan harus dilakukan agar hubungan dengan Allah, dengan Tuhan dipulihkan. Bapak Ibu, ini mereka baru pulang dari pembuangan, ya. Makanya kenapa mereka tidak merasakan kehadiran Allah, ya Bapak Ibu. Kitab 1 dan 2 Tawarik ini menceritakan, ya Bapak Ibu kalau membaca mulai dari seakan-akan dia berbicara soal kerajaan Israel, mulai dari Raja Salomo, ya, sampai kepada Rehabeam, terjadi kekacauan. Nah, ini yang dimaksudkan di sini adalah ia ingin menyampaikan bahwa ketika dia lebih memfokuskan kepada imam, kepada bait Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan pembaharuan Asa dan respons umat dalam ayat 8 sampai 16 termotivasi oleh pernyataan Asaria. Asa harus menguatkan hatinya untuk melakukan langkah-langkah pemulihan Israel, dan ini tidaklah gampang. Dengan komitmen yang kuat akan kebenaran kehendak Allah melalui petua Asaria, dilakukanlah pembersihan keberadaan dewa-dewa kekejian dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Bapak Ibu, ini membutuhkan semangat, dan itu adalah karena Roh Allah yang tertransfer di dalam diri seorang Asa. Bapak Ibu membayangkan kita mau mengadakan pembaruan itu, ya, kita mengadakan pembaruan itu saling bertolak belakang. Betul ya? Ya, di jemaat ini juga ada juga seperti itu. Susah kita mau mengadakan pembaharuan, hanya Roh Allah, Roh Kudus bekerja. Tetapi Asa dengan segala keberaniannya, dia tidak takut karena Roh Allah ada di dalam dirinya. Mezbah Tuhan di bait Allah pun diperbaharui dari pengaruh kekafiran. Jadi sebuah pembaharuan yang menyeluruh bukan hanya di luar bait Allah, tetapi juga di dalam bait Allah sebagai pusat penyembahan kepada Tuhan dilakukan pembaruan. Kita tidak hanya lihat di luar-luar, tetapi di dalam, dimulai dari diri sendiri. Pembaruan itu dimulai dari diri sendiri. Kita tidak bisa membaharui orang lain sementara diri kita belum dibaharui. Kita tidak bisa menasihati orang lain kalau diri kita saja sendiri tidak taat, tidak setia. Asa melakukan pembaharuan tidak hanya di luar, dia merubuhkan mezbah-mezbah kekafiran yang menjijikkan, tetapi dia juga melakukan pembaharuan di dalam bait Allah. Tetapi juga Bapak Ibu kita melihat bahwa pembaharuan itu tidak terjadi hanya di dalam lingkungan bait Allah atau di luar, tetapi pembaharuan itu dikatakan dimulai dari dalam diri, dari dalam dirinya sendiri yang mulai, dia yang memulai. Lalu kemudian dari dalam keluarganya. Dalam lingkungan keluarga raja pun dilakukan pembaharuan. Dia memecat Maaka, neneknya, dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa punya keberanian, ya, keluarganya sendiri yang tidak melakukan kebenaran, dia pecat Bapak Ibu. Itu ada keberanian. Asa tidak toleransi dengan hal-hal yang salah, ya, sampai nanti dia bertindak lalu ibu suri ini, neneknya ini
bikin apa sama dia begitu. Asa tidak peduli karena memang dia dikuasai oleh Roh Allah. Roh Allah berkuasa di dalam dirinya sehingga dia juga mampu untuk melakukan pembaruan di dalam kehidupan kerajaan dan keluarganya. Patung Asyera adalah patung Dewi Kanaan sebagai lambang kesuburan. Patung itu dirobohkan dan dihancurkan, bahkan ditumbuk sampai hancur. Siapa mau lawan? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel menyambut pembaharuan Asa itu dengan sukacita. Mereka mau menerima pembaharuan, mereka mau mendengarkan sang raja yang dikuasai oleh Roh Allah. Mereka tidak membangkang, mereka tidak memberontak, mereka tidak dengan kekerasan, karena Roh Allah ada diam di dalam mereka, tertransfer dari diri Asa kepada seluruh penghuni, kepada seluruh masyarakat bangsa Israel. Karena apa? Mereka juga menerima itu. Yang tidak menerima itulah yang nanti jadi pemberontak, melawan. Itu kebiasaan demo, itu dia ya Bapak Ibu ya, mengkritik tapi tidak bisa memberikan solusi. Itu kebiasaan. Makanya tidak akan pernah ada pembaharuan. Bangsa Israel menerima pembaharuan yang dilakukan oleh Asa. Mereka berkumpul di Yerusalem, mereka memberikan persembahan kepada Tuhan berupa lembu sapi dan kambing domba. Mereka pun membuat perjanjian untuk mencari Tuhan. Dan ini dilakukan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Ayat 12. Pembaharuan itu harus mulai dari tekad, dari hati masing-masing. Kalau tidak ada, Bapak Ibu, tidak akan terjadi pembaruan. Kita mau bikin ini, ditentang. Kita mau bikin ini, ditentang. Nanti tinggal begini-begini saja sampai Yesus datang kedua kali. Jika tidak dengan tulus hati, jika tidak dengan segenap hati dan jiwa. Kalau sampai dengan segenap hati, segenap jiwa, itu berarti kehidupan kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan roh pemecah, bukan roh melawan, ya, bukan roh ketidakdengar-dengaran, bukan roh pembangkang, pemberontak dengan kekerasan. Nah, ini dia. Jadi kita masih ada di dalam kuasa Roh Kudus. Kita belajar dari Asa. Dalam hubungan dengan perjanjian itu, setiap orang baik laki-laki maupun perempuan wajib mencari Tuhan. Siapa tidak melakukannya dihukum mati. Ini hanya karena supaya mereka mengalami pemulihan. Mencari Tuhan, Bapak Ibu, itu berarti rajin datang ke gereja ibadah, mencari Dia. Saya sangat sedih karena pembukaan dan penutupan usbu itu jemaat tidak ada yang datang. Baru kita tidak cari Tuhan. Kita mau, Bapak Ibu, kita mau melakukan banyak hal ya. Kita mau mulai dengan pembaharuan gereja ini, kita mau pembangunan. Ini pekerjaan besar yang di belakang. Tapi kalau kita tidak satu hati, ya, kita tidak punya niat, kita tidak bersemangat, dia akan tetap menjadi saksi bisu tiang-tiang itu. Berarti kita tidak mampu melakukan pembaruan karena kita tidak sehati, kita tidak sepikir, kita tidak seia, kita tidak sekata. Bagaimana barang itu mau berdiri kokoh, mau dibangun jika kita juga sendiri tidak taat beribadah kepada Tuhan? Kita mau kasih persembahan, saya hitung-hitung, ya, majelis baru menetapkan seperti ini, sudah bersungut-sungut, tidak cukup ini. Ya Bapak Ibu, kita dalam jemaat ini ya kita memberi untuk Tuhan, bukan kita ambil lagi dari dalam gereja. Di mana-mana tuh orang memberi bagi pekerjaan Tuhan. Tapi seringkali kita mau itu, kita menuntut bahwa gereja jemaat harus memberi makan kami. Itu pikiran yang salah. Lalu bersungut-sungut, tidak mau lagi menopang pelayanan karena segala sesuatu diukur dengan materi. Hitung-hitung dengan Tuhan, kita banyak hitung-hitung sama Tuhan. Ya, jangan hitung-hitung dengan Tuhan, Bapak Ibu, berkat banyak. Kita mau memberikan persembahan saja, Bapak Ibu, susah kita mau memberi
1-2 keluarga saja yang terpanggil untuk melihat kekurangan dalam jemaat ini. Tapi yang lain menutup muka, menutup, tidak mau memberi, tidak mau mengulurkan tangan. Saya sudah 5 tahun dalam jemaat ini, saya tahu siapa yang suka memberi kepada Tuhan. Dan berkat itu tercurah dalam kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini kita kembali lihat gereja kita. Jangan kita sibuk dengan hal-hal di luar sana. Kita mengabaikan gereja, kita mengabaikan kehidupan persekutuan. Seperti ini terjadi kekacauan. Jika kita tidak kembali mencari Tuhan, terjadi kekacauan. Dan firman Tuhan hari ini kita belajar dari Raja Asa untuk kembali mencari Tuhan. Bapak Ibu lihat saya berdiri atas mimbar ini, saya selalu berdoa. Saya seakan-akan memaksa Tuhan Allah supaya kebun-kebun durian itu semua berbuah. Karena belajar dari pengalaman gereja ini dibangun hanya dengan kebun buah-buahan kita. Tetapi sekarang kenapa Anggori, pertanyaannya Anggori, kebun-kebun kita tidak menghasilkan buah? Kita harus kembali kepada Tuhan. Ini menjadi pernyataan kita. Kalau tidak terjadi kekacauan, ya ini khusus untuk jemaat di sini saya berbicara. Kita sibuk dengan hal-hal yang sesungguhnya tidak penting. Mereka bersuka cita, harus mencari Tuhan. Siapa yang tidak mencari Tuhan dapat hukum, dihukum mati. Dan akhirnya mereka semua sepakat untuk mencari Tuhan. Ada di dalam persekutuan, rindu mendengarkan firman Tuhan siang malam kapan saja. Seperti kehidupan jemaat mula-mula ketika Roh Kudus berkarya dan bekerja dalam kitab Kisah para Rasul. Mereka bersuka cita dan dengan segenap hati mereka bersumpah untuk mencari Tuhan. Hasilnya Tuhan berkenan kepada bangsa itu dan mengaruniakan kepada mereka keamanan di seluruh penjuru negeri. Kondisi sosial yang sebelumnya kacau tidak ada lagi. Yang ada hanyalah penyembahan kepada Tuhan. Dan kini kehidupan mereka menjadi baru. Tuhan yang disembah, yang dimuliakan, serta ada keamanan dalam kehidupan masyarakat atau bangsa itu. Hanya kembali kepada Tuhan, maka pemulihan itu akan terjadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kita belajar dari keteladanan Asa? Asa tidak hanya membaharui kondisi keagamaan yang rusak di tengah bangsanya, tetapi di lingkungan keluarganya. Materi mesbah keluarga sudah diperbanyak, tapi saya perhatikan tidak ada yang tertarik dengan materi mesbah keluarga, dan mungkin tidak ada ibadah dalam keluarga kelihatannya. Tersirat bahwa tidak ada ibadah-ibadah yang dilakukan dalam keluarga, tidak ada yang membakar mesbah bagi Allah. Kepala-kepala keluarga semua tidak tahu ada di mana sebagai imam itu, tidak ada. Makanya materi mesbah keluarga itu Bapak Ibu saya cek, tidak semua keluarga tertarik. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi dalam keluarga-keluarga. Ini sudah menunjukkan kalau kita memang jauh dari Tuhan. Ini menjadi indikator dan menjadi ukuran. Ada jemaat bilang, "Kestinggal tuh Ibu Pendeta, kok sibuk dengan torang sampai?" Ya iya, saya cuma menyampaikan Bapak Ibu. Ya, selanjutnya terserah kepada Bapak Ibu sendiri. Jika kita mau supaya Tuhan menjawab pergumulan kita, dimulai dari diri sendiri. Kalau kita saya malas ibadah, majelis pamalas ikut usbu, tidak layak melayani. Badan pelayan unsur yang pamalas, ya, tidak mau jauh-jauh, ibadah molor-molor, tidak layak. Dipulihkan dulu. Persekutuan ibadah dipulihkan kembali, baru nanti Tuhan kasih berkat. Selama kita masih tetap ada di dalam kehidupan kerohanian kita yang tidak mengalami perkembangan spiritualitas kita kepada Tuhan mandek, karena kita lebih tertarik dengan hal-hal yang lain, Bapak Ibu jangan bermimpi untuk nanti Tuhan mau kasih berkat bagi kita. Ini firman Tuhan hari ini sangat keras Bapak Ibu dalam usbu para pelayan firman ini menjadi ketegasan bagi jemaat. Disampaikan kemarin ya Bapak Ibu, para pendeta kami semua menggumuli yang terjadi di semua jemaat itu sama. Kehidupan untuk mencari Tuhan itu sangat semakin hari semakin menipis.
Iman kita semakin hari semakin menurun. Jangan sampai Tuhan mengadakan kekacauan bagi kita. Dan itu dimulai dari diri sendiri. Sudah layakkah saya? Saya dipercayakan sebagai majelis jemaat, penatua dan siamas. Apakah saya ini sudah rajin ibadah? Saya tidak kasih contoh jemaat ya, majelis jemaat. Apakah saya ini sudah rajin ikut usbu, sudah rajin ikut ibadah, setia melayani? Kalau setia melayani baru layak. Sudah rajin datang ikut renungan pagi, tinggal tidur sampai tendang matahari. Ini kondisi Bapak Ibu, kondisi kita semua. Ya, jadi mari kita kembali dalam keluarga kita. Pembaharuan dimulai dari diri kita sendiri, pribadi kita, kemudian dalam keluarga kita, sebagai suami, sebagai istri, kemudian dalam kehidupan jemaat. Ketika kita sudah dipanggil, dipilih, melayani, setia dan taat. Lalu ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat, apa yang harus kita lakukan? Mari dengan kesetiaan juga kita kepada pekerjaan kita. Karena itulah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, ia sendiri juga menjaga hatinya tetap tulus di hadapan Tuhan seumur hidupnya. Dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Satu bilang ini condong ke sana, satu bilang ini condong ke sana. Tidak pegang kebenaran, tidak punya prinsip kekristenan. Asa dia tetap tulus di hadapan Tuhan. Dikatakan seumur hidupnya dia membawa persembahan bagi Allah. Jadi komitmen yang ditandai dengan sumpah mencari Allah berlaku untuk seluruh umat Israel, dari raja sampai ke seluruh masyarakat. Hal ini membawa kedamaian dan keamanan dalam masyarakat, sehingga tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Mereka ada di dalam keamanan, ketentraman, dengan berkat-berkat yang Tuhan Allah berikan kepada mereka. Luar biasa. Ketika ada relasi yang baik dan penyembahan kepada Tuhan, maka kehidupan dalam masyarakat pun dalam jemaatmu akan damai dan aman. Sebaliknya ketika umat tidak mencari Tuhan dan meninggalkannya, maka Tuhan bukan saja tidak berkenan ditemui, tetapi juga meninggalkan mereka. Maka terjadilah kekacauan sosial di dalam kehidupan umat Israel. Supaya jangan terjadi kekacauan dalam kehidupan pribadi, keluarga, jemaat, sampai kepada di tengah masyarakat. Bapak Ibu, mari kita mau kembali kepada Tuhan, mencari Dia selalu, memperbaiki segala sesuatunya, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas. Ya, Bapak Ibu, saya bilang bukan orang Kristen Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, tapi memang kita setia dan kita berkomitmen untuk terus mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Relasi dan penyembahan umat kepada Tuhan sangat mempengaruhi kehidupannya. Dapat dikatakan bahwa kondisi hidup kita sebagai jemaat tidak aman dan damai menunjukkan ada masalah serius mengenai relasi umat dengan Tuhan. Jadi kalau ada masalah-masalah itu berarti kita kembali melihat bahwa sesungguhnya ada masalah yang terjadi kita dengan Tuhan Allah. Sehingga kenapa sampai begini, kenapa sampai begitu, tidak usah bertanya Bapak Ibu. Merenungkan dan melaksanakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Pembaharuan yang dilakukan Asa bersifat menyeluruh, bukan hanya di kalangan masyarakat, tetapi juga dalam kehidupan keluarganya. Dan ia menjadi teladan dalam ketulusan hati di hadapan Tuhan. Mezbah bait Allah yang menjadi pusat peribadahan dibaharui. Dan ini pelajaran penting bagi kita. Kalau mau pembaharuan di tengah-tengah jemaat, harus ada pembaharuan dalam gereja. Tidak ada artinya gereja berbicara dan bekerja untuk keadilan, kedamaian, keamanan, kesejahteraan dalam masyarakat, tetapi dalam gereja sendiri masih jauh dari rasa adil, damai, aman. Itu berarti kita belum disebut sebagai gereja yang dikatakan selalu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini memotivasi kita sekalian. Akan ada di dalam diskusi-diskusi dalam ibadah-ibadah KSP dan juga ibadah-ibadah unsur. Bapak Ibu, materi khotbah ini Bapak Ibu tolong diskusikan dan lebih diterjemahkan lebih jauh dalam kehidupan kita setiap hari, setiap waktu. Mari kembali mencari Tuhan.
nanti Tuhan kasih berkat bagi kita. Saya ingat Bapak Ibu, waktu saya datang ke jemaat ini, saya tidak membanggakan diri, tapi memang saya melihat harus ada hal-hal yang memang dilengkapi. Kita tidak hanya melihat di luar, kita melihat di dalam gereja, secara khusus altar ini yang Bapak Ibu lihat, ya. Kita mulai dengan pembaruan, sehingga rumah ini adalah rumah berkat. Siapa yang datang di sini, beribadah di sini, dia akan mengalami berkat Tuhan. Asalkan hatinya tulus mencari Tuhan dalam ibadah. Jadi mari kita kembali, majelis kembali setia, kembali melihat rumah Allah ini. Makanya Bapak Ibu lihat, saya selalu periksa. Saya bukan pendeta yang lalai, yang asal malas. Ya, saya bukan pendeta yang cuma begitu saja. Bapak Ibu, majelis pasang ini saya lihat. Kain tidak rapi saya kasih turun. Setrika ulang, ini gereja. Ibadah sudah lewat dari jam 9 itu ditegur, jam 9 teng, jam 9 kurang 10 menit konsistor sudah ditutup, tidak ada lagi yang masuk keluar, itu aturan supaya kita itu tertib, karena ini kita beribadah kepada Tuhan. Tidak ada majelis jemaat yang duduk-duduk di belakang sementara ada ibadah jemaat, tidak ada yang masuk keluar, dan Bapak Ibu itu sudah kita lakukan. Itu dimulai dari hal-hal kecil seperti itu, dan itu yang disebut dengan pembaruan. Susah memang, dapat tantangan kiri dan kanan, ya, dapat tantangan, dapat bicara, dapat cerita, tapi demi pembaharuan, karena kita adalah orang-orang yang takut Tuhan, ya. Orang yang takut Tuhan, dia melakukan kebenaran, dia tidak takut untuk menyatakan ini salah dan ini benar. Dan memang kita harus memiliki roh itu, ya Bapak Ibu, roh itu kita harus miliki. Kalau tidak, kita tidak akan mampu untuk melakukan pembaruan. Dimulai dari diri kita sendiri. Setiap pagi Bapak Ibu, saya kasih tahu Bapak Ibu, ya, saya setiap pagi tidak pernah alpa untuk renungan pagi, biar majelis jemaat yang pimpin, saya tetap ada. Saya tidak pernah tidur dan terlelap, karena selalu pagi saya berdoa untuk Bapak Ibu jemaat semuanya. Jadi mari, ketika kami sudah memulai, jemaat juga menopang, berkomitmen. Dan nanti kita lihat Bapak Ibu apa yang Tuhan mau buat untuk jemaat kita. Ketika kita kembali kepada Tuhan, ke depan Bapak Ibu lihat, kita punya GSG ini yang kita lihat seperti ini. Ke depan Bapak Ibu, dia akan menjadi suatu bangunan yang semua mata akan melihat. Dan dia menjadi tempat memuliakan Allah. Dan anak-anak kita tidak lagi di luar. Ya, banyak hal yang sudah saya sampaikan di mimbar ini, saya mau sampaikan. Mari kita mulai dengan pembaharuan. Mari kita mau bersatu hati, supaya pembangunan ini berjalan dengan baik, rencana-rencana kita ke depan. Kalau kita tidak satu hati Bapak Ibu, nanti kita semua jadi penonton. Kita cuma lain baku harap lain, bicara-bicara saja tanpa reaksi, tanpa tanggapan. Ya, lalu lama-lama menghilang, lama-lama jauh. Baru kapan kita mau dekat supaya kita meminta dan Tuhan memberikan berkatnya. Ini sebenarnya tergantung daripada kehidupan kita. Kita mau cari Tuhan atau tidak, itu dia. Cari Tuhan, temui dia, maka dia akan memberikan berkatnya dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, mari firman Tuhan hari ini memang sangat panjang, ya. Saya biasanya tidak bawa khotbah sepanjang ini. Tetapi Roh Kudus menyuarakan demikian untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mari, saya mengajak Bapak Ibu dari mimbar utama ini. Saya berdiri di antara Bapak Ibu jemaat dengan Tuhan Allah. Saya tidak segan-segan untuk meminta kepada Tuhan, asal kita sehati, dengar-dengaran. Pendeta bicara tuh dengar-dengaran, majelis juga kepala batu. Bicara tara dengar, putar-putar lagi, ya, tidak taat, tidak setia. Bapak Ibu, mari kita mau belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dengan kepekaan hati kita. Roh Kudus menolong kita supaya kita punya kepekaan, sehingga kita tidak jadi orang Kristen yang cuma datang ibadah, pulang kasih persembahan 1000, 2000, tong pulang. Lalu kita lupa hal-hal yang memang membangun keintiman kita dengan Tuhan. Mari bangun mesbah keluarga. Bapak-bapak, bangunlah mesbah keluarga, ajaklah istrimu bangun pagi-pagi, anak-anakmu. Kalau bapak tidur, mama kasih bangun bapak, itu bapak pemalas. Toh, karena bapak-bapak biasa tidur sampai tendang matahari. Bapak-bapak bangun, ibu mari, mama kita berdoa, anak-anak. Kelihatan laki-laki yang takut Tuhan itu dapat lihat Bapak Ibu. Saya bisa dapat lihat laki-laki yang takut Tuhan dan laki-laki yang tidak takut Tuhan.
Sama juga perempuan yang takut Tuhan dan perempuan yang tidak takut Tuhan, ibu-ibu yang takut Tuhan dengan ibu-ibu yang tidak takut Tuhan. Terlihat karena apa? Roh Kudus itu akan terlihat dari buahnya, caranya. Kita berbicara Bapak Ibu kalau terasopan ya Bapak Ibu, kita punya sikap hidup itu bukan Roh Kudus. Kudis, kadas, panu, dia menjalar lagi jadi kaskado basah ya, yang gatalnya baair itu Bapak Ibu. Itu kehidupan kekristenan kita nanti seperti itu. Kalau kita tidak mencari Tuhan dengan segenap hati dan hidup kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berubah. Pembaharuan itu dimulai dari diri sendiri, dari dalam keluarga. Kalau memang belum selama ini, ayo mulai sekarang ambil langkah. Tidak ada kata terlambat untuk terus mencari Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita akan memuji Tuhan dalam nyanyian rohani 133 bait 1 dan seterusnya. Dengarlah firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jiwa puji Raja Sorga bawa persembahan. Jiwa puji Raja Surga, bawa persembahanmu, engkau ditebusnya juga, sampai hidupmu sembuh. Puji Raja, Tuhan Juru Selamatmu. Ia yang mendengar doa dari dalam tindihan, di kesukaran semu diberinya sokongan. Puji Raja yang memberi pertolongan. Seperti seorang bapa yang tahu anaknya lemah, ia juga tahu betapa kurang kuat anaknya. Puji Raja, murah hatinya baka. Kami ini bunga saja, layu habis musimnya, tapi keadaan Raja tak berubah, tak lemah. Puji Raja yang kekal kuasanya. Tentara malaikat mari, turut kami menyembah. Bulan matahari, makhluknya semuanya. Puji Raja, kini dan selamanya. Ayat 1 Bapak-bapak. Ayat 2 ibu-ibu. Para pemuda,
kita semua. Kami ini bunga saja, layu habis musimnya, tapi keadaan raja tak berubah, tak lemah. Puji Raja yang kekal kuasanya. Jemaat kekasih Kristus, kita akan berdoa menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan sekaligus kita bersyafaat kepadanya. Oleh sebab itu, keluarga-keluarga yang mengucap syukur dan memberikan persepuluhan. Yang pertama, keluarga Melki Padang memberikan persepuluhan. Keluarga Sutrisno Kurama memberikan iuran tetap keluarga dan iuran wajib siri jemaat tahun 2023. Keluarga Meki Mandowen mengucap syukur mengakhiri bulan Mei dan boleh memasuki bulan Juni 2023. Keluarga R Mandacan mengucap syukur atas hari ulang tahun anak Moman F Mandacan yang ke-17 tahun pada tanggal 29 Mei 2023. Keluarga Ibu S Raubama Mandacan mengucap syukur atas ulang tahun anak Mailantina Mandacan yang ke-18 tahun pada tanggal 22 Mei 2023. Keluarga John Kambuaya memberikan iuran tetap keluarga tahun 2023. Keluarga Paladan Pangkung mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam keluarga dan mohon doakan anak Naila Pangkung yang akan mengikuti ujian naik kelas di SMA pada tanggal 5 Juni 2023. Keluarga Bapak Herodes Wabia mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam keluarga yang boleh melewati bulan Mei dan mohon penyertaan Tuhan di sepanjang bulan Juni. Keluarga juga mengucap syukur atas selesainya mengikuti ujian semester bagi anak Gramilda Wabia di SD Negeri Amban. Juga doakan Bapak Herodes Wabia di dalam urusan dinas ke Tambrau dan juga keluarga memberikan persepuluhan. Keluarga Yerumbekuan memberikan persepuluhan. Keluarga yang tidak menyebutkan namanya memberikan janji imannya kepada Tuhan. Keluarga James Bebari memberikan perpuluhan, mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga, memberikan sumbangan untuk pembangunan GSG, memberikan iuran tetap keluarga dan iuran wajib siri jemaat. Saudara Mikael Rumbiak memberikan persepuluhan. Keluarga Yebu Rami memberikan perpuluhan dan memberikan iuran tetap keluarga dan iuran wajib siri jemaat tahun 2023. Keluarga Bimo Santoso memberikan iuran tetap keluarga dan iuran wajib siri jemaat tahun 2023. Keluarga J Manuhutu mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi keluarga. Anak kekasih Marcel Stephen Manuhutu yang akan mengikuti ujian kenaikan kelas SMA pada tanggal 5 Juni 2023. Juga anak Jessica Manuhutu yang akan mengikuti ujian akhir di Keperawatan Manokwari. Juga anak Nando yang akan mempersiapkan sekolah ke jenjang S2. Keluarga Melki Mandacan mengucap syukur atas ulang tahun anak Jen Rikian R Mandacan yang ke-14 tahun pada tanggal 1 Juni 2023. Keluarga S.A. Pariri memberikan iuran tetap keluarga dan iuran wajib siri baru tahun 2023. Keluarga Yonas Awam memberikan perpuluhan dan mohon doakan kakak Heni Mandacan, Ibu Heni Mandacan dalam keadaan sakit dan juga keluarga besar Awam dan Mandacan yang ada di Anggori. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ada begitu banyak berkat yang boleh kami terima, semuanya itu datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu dalam ibadah minggu pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Kami tahu bahwa apa yang kami berikan jauh dari kesempurnaan. Tetapi kami mengucap syukur kalau hidup kami ini, nafas hidup masih kami miliki, kesehatan dan kekuatan. Itu adalah bukti cinta kasih Tuhan bagi kami. Sehingga kami patut untuk mengucap syukur dan memberikan persembahan bagi Tuhan. Bersama-sama Tuhan dengan 18 keluarga yang boleh hamba-Mu sebutkan nama mereka masing-masing dengan pengucapan syukur mereka. Ada yang boleh mengalami kasih Tuhan dengan pertambahan setahun usia bagi anggota keluarga. Ada yang boleh mengalami keberhasilan. Ada juga yang memohon biarlah Tuhan Engkau menyertai anak-anak ketika akan memasuki masa ujian dan ulangan. Terima kasih Tuhan. Tapi juga Tuhan, jemaat-Mu sangat menyadari bahwa apa yang mereka terima datangnya dari Tuhan. Mereka boleh memberikan, mengembalikan milik Tuhan yaitu berupa persepuluhan. Tuhan terima menjadi hormat demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih persembahan syukur telah terkumpul di mezbah-Mu. Biar persembahan ini berguna demi dan untuk perluasan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah jemaat kasih sampai ke tingkat sinode dan dunia ini
biarlah nama Tuhan terus dinyatakan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Inilah persembahan syukur kami yang kami bawa kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu, jemaat GKI Peniel Anggori. Tuhan memberkati kami mulai dari PHMJ, Penatua Syamas, pelayan firman, majelis jemaat seluruhnya. Tuhan memberkati badan pelayan unsur-unsur dalam jemaat. Tuhan juga memberkati bahkan Tuhan orang-orang tua lanjut usia, janda duda, yatim piatu. Tuhan Engkau memberkati. Biarlah kami semua ada tetap terus untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap keluarga dari KSP 1 sampai KSP 8, dari rayon keempat rayon yang ada dalam jemaat ini. Tuhan memberkati kami semua. Berikanlah kiranya kami semangat untuk terus melayani Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengarkan. Kami harus mulai dengan pembaruan, dan itu terjadi dalam diri kami masing-masing, keluarga-keluarga kami, dan juga secara khusus dalam jemaat kami. Barulah Tuhan kami menunggu dan menanti janji berkat-Mu bagi kami. Tuhan, pulihkan keadaan kami. Mungkin selama ini kami lalai dan kami alpa. Biarlah firman Tuhan hari ini menggugah kami semua, supaya kami tidak lalai dan abai dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Kami tidak lalai Tuhan dalam seluruh peribadahan yang dilakukan di tengah-tengah jemaat ini. Mau siang, malam, subuh, pagi, petang, kami tetap sedia untuk terus mencari Tuhan. Hamba percaya ketika kami semua datang mencari Tuhan dan punya kerinduan serta membangun komitmen untuk terus mencari wajah-Mu, maka kami percaya dengan sungguh Engkau akan menunjukkan wajah-Mu, Engkau akan memerintahkan berkat-Mu. Dan itu dimulai dari pembaharuan dan komitmen kami. Dengan setulus hati kami bertekad untuk terus mencari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus menyentuh kami. Bangkitkanlah kami kembali, supaya kami menjadi umat-Mu yang sehati, sepikir, seia, sekata, supaya apa yang menjadi kerinduan kami dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur kami, inilah syafaat kami. Tuhan memberkati kami semua yang boleh menopang pelayanan di pagi hari ini. Pemain keyboard, saudara kekasih Adriana, Tuhan memberkati. Di multimedia, kostor yang selalu setia Tuhan. Bahkan majelis jemaat yang bertugas, kami semua, kami siap untuk menjalani bulan ini. Kami siap untuk menjalani minggu yang terbentang di hadapan kami dengan tetap berpegang teguh kepada firman. Inilah kami, ampuni salah dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami yang agung, Guru dan Gembala kami yang setia, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera mengakhiri ibadah kita di saat pagi hari ini. Oleh sebab itu, kita akan memuji Tuhan dalam nyanyian Kidung Jemaat 440 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Bait ketiga kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Shalom. Selamat berhari Minggu, ya Hasmero. Jemaat dipersilahkan duduk untuk bersaat teduh. Shalom. Mohon perhatian warga jemaat sekalian untuk warta jemaat kita di hari ini Minggu tanggal 4 Juni tahun 2023. Yang pertama atas nama PHMJ dan seluruh majelis jemaat kami menyampaikan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu Saudara-saudari warga jemaat sekalian yang boleh mengambil bagian dalam ibadah di Minggu pagi hari ini. Kami juga menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu saudara-saudari warga jemaat tamu yang boleh bersama-sama dengan kami dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam ibadah kita. Yang kedua, ucapan terima kasih. Yang pertama, kami sampaikan kepada pelayan ibadah di Minggu pagi hari ini, Ibu Pendeta Air Sapakua, atas pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dalam pelayanan, juga dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pengisi pujian vokal grup Majelis Jemaat. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam puji-pujiannya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Ibu Majelis Jemaat, juga pengasuh sekolah minggu, tim multimedia, pemain keyboard, dan semua yang boleh terlibat, Bapak dan Ibu Kustor, untuk mendukung seluruh rangkaian persiapan dan pelaksanaan ibadah kita di Minggu pagi hari ini. Yang berikutnya jadwal-jadwal pelayanan ibadah di dalam jemaat. Yang pertama, pelaksanaan ibadah KSP pada hari Rabu nanti tanggal 7 Juni tahun 2023 di masing-masing KSP. Untuk KSP 1 Tiberias, keluarga yang dikunjungi yaitu keluarga Bapak Yeheskel Hepon, alamat Kampung Petrus Kaviar, pelayan Penatua P. Ayomi dan Penatua E. Bebari. Untuk KSP 2 Efrat, yang dikunjungi keluarga EM Ayawayeni, alamat Kompleks Wedema Bawah, pelayan Penatua J. Manohutu dan Syamas Ibu Y. Paladan. Untuk KSP 3 Getsemani, yang dikunjungi keluarga VA Maitimo, alamat Komplek Pastori Jemaat, pelayan Bapak Penatua D. Seserai dan Ibu Syamas M. Paduai. Untuk KSP 4 Siloam, yang dikunjungi keluarga Y. Kambuaya, alamat Anggori, pelayan Bapak Penatua M. Wabia dan Ibu Penatua Agustina Mandacan. Untuk ibadah KSP 5 Smyrna, yang dikunjungi keluarga
Bapak Rusdi Eke, alamat Kompleks Belakang Bumi Marina, pelayan Bapak Penatua M. Mandoen dan Ibu Syamas R. Damani. Untuk KSP 6 Sinai, yang dikunjungi keluarga Orante Alo, pelayan Bapak Penatua C. Seragi dan Syamas M. Jelmau, alamat Perumahan Grinti Insirifuri. Untuk KSP 7 Karmel yang dikunjungi keluarga JH Nunaki, alamat Kampung Cabang 2, pelayan Bapak Penatua CH Lekito dan Bapak Syamas B. Pariri. Untuk KSP 8 Lembah Yordan yang dikunjungi keluarga SA Pariri, alamat Kompleks Gunung Karmel, pelayan Bapak Penatua Enfak Dawer dan Bapak Syamas M. Kadiwaru. Untuk ibadah rayon akan dilaksanakan pada keempat rayon di hari Jumat tanggal 9 Juni tahun 2023. Rayon 1 yang dikunjungi keluarga M. Pariri, alamat Kampung Makbon Amban Pantai, pelayan Penatua HP Dai dan Penatua RD Difu. Untuk rayon 2 yang dikunjungi keluarga F. Rumbiak, alamat Anggori, pelayan Ibu Syamas K. Kurube dan Syamas Y. Viatali. Untuk rayon 3 yang dikunjungi keluarga Bapak Yan Saroi, alamat Anggori, pelayan Bapak Syamas M. Jelmau dan Bapak Syamas Awasabiti. Untuk rayon 4 yang dikunjungi keluarga JA Awom Wambrau, alamat Anggori Dalam, pelayan Bapak Penatua J. Nanulaita dan Bapak Syamas H. Wabia. Untuk ibadah-ibadah unsur di dalam jemaat PKB pada hari Senin tanggal 5 Mei tahun 2023, anggota yang dikunjungi Bapak Abner Basna, alamat belakang kantor Lurah Amban. Untuk PW disesuaikan dengan jadwal PW yang ada. Untuk PAM pada hari Kamis tanggal 8 Juni yang dikunjungi Saudari Queen Kehek, pelayan Bapak Penatua N. Fakdawer, alamat Anggori. Untuk hari Sabtu tanggal 10 Juni, PAM sesuai jadwal dilaksanakan pertukaran mimbar sehingga disesuaikan dengan jadwal dan rencana pelayanan. Untuk PAR, pada hari ini Minggu tanggal 4 yang dikunjungi adik Febiola Jitmau, alamat Anggori. Mohon maaf, yang dikunjungi saudara-saudari keluarga Wabia, alamat Panindi Dalam, dan pada hari Kamis tanggal 8 yang dikunjungi adik Arthur Warat, alamat Wedema. Untuk pelayanan ibadah di luar jemaat disampaikan yang pertama kepada BPPW dan seluruh anggota PW, pelaksanaan ibadah PW tingkat klasis pada hari ini Minggu tanggal 4 Juni pada pukul 15 atau jam 3 sore sampai dengan selesai akan dilaksanakan di Jemaat Nasaret Vanindi Pantai. Dan ibadah keluar juga disampaikan kepada BP PAM dan juga seluruh anggota PAM. Pelaksanaan ibadah PAM lingkungan 2 akan dilaksanakan pada hari ini Minggu tanggal 4 Juni jam 14 atau jam 2 siang sampai dengan selesai, bertempat di Jemaat Evata Mangguapi. Yang berikutnya informasi pelayanan umum di dalam jemaat. Yang pertama, atas nama PHMJ dan seluruh anggota Majelis Jemaat, kami menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak-Bapak PKB Jemaat GKI Penil Anggori yang boleh memasuki usia 32 tahun pada tanggal 2 Juni yang lalu. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan dan juga memberkati badan pelayan PKB untuk terus menjadi pelayan di dalam jemaat bagi bapak-bapak. Yang kedua, ucapan terima kasih yang disampaikan oleh PHMJ dan juga seluruh majelis jemaat disampaikan kepada seluruh warga jemaat atas dukungan pelaksanaan kegiatan ibadah Pentakosta 2 secara khusus pada lingkungan 2 dari 10 jemaat yang hadir pada ibadah tersebut
pada hari Senin tanggal 29 Mei yang lalu, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh unsur di dalam jemaat, baik unsur-unsur PKB, PW, PAM, dan PAR, juga Bapak Ibu Koordinator KSP, Panitia HRG, Panitia GSG, dan juga semua warga jemaat yang telah memberikan dukungan yang luar biasa sehingga pelaksanaan daripada ibadah Pentakosta 2 lingkungan 2 yang dipusatkan di jemaat kita boleh terlaksana dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati seluruh dukungan yang telah diberikan bagi pelayanan untuk Tuhan dan jemaatnya. Informasi yang berikut, ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Y. Prawar dan juga Bapak Ibu Majelis Jemaat yang boleh mendukung dalam pelaksanaan pemasangan papan kuburan jemaat yang berada di Wedema Bawah yang telah selesai dilaksanakan. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih atas dukungannya, tapi juga penyampaian terima kasih kepada keluarga besar yang ada di tempat ini, suku Mia, yang boleh memberikan lokasi penguburan bagi jemaat yang sudah dipersiapkan sehingga kita boleh memasang papan nama kuburan tersebut sesuai dengan hasil sidang yang lalu. Informasi yang berikutnya disampaikan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari Panitia Pembangunan GSG dan juga Pastori, Bapak Ibu pendamping panitia, baik Panitia Pembangunan GSG dan Pastori dan juga Bapak Ibu Majelis Jemaat. Disampaikan bahwa akan dilaksanakan rapat koordinasi rencana kerja Panitia Pembangunan GSG yang nantinya diadakan evaluasi dan juga persiapan-persiapan dalam tahapan pembangunan selanjutnya di tahun 2023. Untuk itu kepada panitia agar dapat mempersiapkan hasil evaluasi pembangunan dan juga rencana pembangunan pada tahap kedua di tahun ini untuk nantinya akan bersama-sama dengan majelis akan melaksanakan rapat evaluasi dan rencana pembangunan pada hari Minggu depan tanggal 11 Juni tahun 2023 pada pukul 11 atau setelah selesai ibadah Minggu pagi di gedung gereja. Undangan telah disiapkan dan nanti akan dibagi oleh pendamping panitia Bapak Penatua Emandoen. Yang berikutnya sesuai dengan hasil keputusan rapat usbu Majelis Jemaat yang tertunda pada beberapa waktu, disampaikan yang pertama kepada Bapak Ibu Koordinator Urusan Kemajelisan dan seluruh anggota Majelis Jemaat. Yang kedua kepada ketua-ketua dan badan pelayan unsur, baik PKB, PW, PAM, dan PAR. Yang ketiga kepada ketua dan badan inti panitia, baik panitia GSG, panitia pastori, dan juga panitia HRG, bahwa terkait dengan rencana kegiatan persiapan rapat koordinasi dan juga evaluasi pelayanan yang telah kita laksanakan, di mana pada saat ini kita telah memasuki semester pertama tahun pelayanan 2023, maka direncanakan akan dilaksanakan rapat koordinasi bersama dari unsur-unsur yang tersebut di atas, yaitu unsur-unsur di tingkat jemaat dan juga panitia-panitia yang ada serta majelis jemaat untuk melaksanakan rapat koordinasi, evaluasi, dan rencana pelayanan yang ada. Adapun rencana rapat koordinasi tersebut akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni tahun 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 12 di gedung gereja Peniel Anggori. Nanti kalau ada perubahan-perubahan akan disampaikan lebih lanjut. Surat selanjutnya di siang hari ini juga akan disampaikan kepada BP Unsur dan juga badan inti dari panitia-panitia yang ada. Demikian warta jemaat kita. Sebagai informasi terakhir, kehadiran warga jemaat dalam ibadah di minggu pagi hari ini sebanyak 171 jiwa,
terdiri dari 71 jiwa laki-laki dan 98 jiwa perempuan. Demikian warta jemaat kita di hari ini. Atas nama PHMJ dan seluruh majelis jemaat kami menyampaikan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari warga jemaat sekalian. Ya Hasmerom. Kepada pelayan dan majelis jemaat dapat mengambil tempat.